Silakan Ibu. Terima kasih. Saya mau menyampaikan pertanyaan ini kepada Bapak Gomar ya, Gomar Gultom dan Bapak Saina Baban. Tadi pertama-tama kan dipertanyakan kenapa gereja itu dari dulu tidak melaksanakan misi itu, pengutusan penginjilan seperti HKBP. Kalau tidak salah sudah 150 tahun lebih ya. Apa penyebabnya? Terima kasih. Penanya kedua dari sayap tengah, kami persilakan Bapak L.O. Siahaan. Terima kasih pada kesempatan ini. Perlu saya jelaskan bahwa saya bukan Bapak Pendeta ya. Nanti marah lagi pendeta sektor. Aku pesentua pensiunan yang kebetulan saya doktor dalam ilmu hukum. Jadi saya akan berbicara mengenai kaitannya dengan ilmu hukum karena yang duduk di depan itu tidak ada yang dari ahli hukum, khususnya hukum tata negara itu bagian saya. Tapi saya sudah dibatasi tadi oleh moderator, jangan panjang-panjang, jangan kayak ceramah katanya. Saya usahakan ya sesingkat mungkin. Direalisasikan Omang, yang diusahakan. Terima kasih. Jadi para penalis tadi sudah sangat bagus menceritakan arti pekabaran Injil itu oleh Bapak Ketua PGI dan juga bagaimana pelaksanaan di lapangan tadi oleh Bapak Yosefa dan juga oleh Bapak Emeritus, yang sebetulnya apa yang saya katakan ini sudah tahu Pak Emeritus karena kami sering diskusi, tapi nggak apa-apalah dalam forum ini saya ulang kembali. Di sini yang menjadi persoalan adalah reposisi pekabaran Injil. Menurut saya jawaban yang harus ditanya reposisi yang bagaimana yang dikehendaki. Kira-kira itulah yang dikehendaki jawaban dalam seminar ini. Saya punya jawaban, tapi ini masih dalam asumsi ya, belum penelitian. Reposisi yang dikehendaki di sini adalah diperlukan suatu organisasi yang mantap untuk pelaksanaan pekabaran Injil, yaitu gereja dan semua stakeholder yang terkait dengan gereja, termasuk stakeholder yayasan yang diberitakan oleh Pak Dosefa tadi. Semua itu perlu direposisi supaya bisa bertugas dan mempunyai aturan dan peraturan yang sesuai dengan prinsip hukum, teori-teori hukum, dan filosofi hukum. Pertanyaannya, sehubungan dengan ini saya memerlukan beberapa pertanyaan. Pertama, adakah aturan dan peraturan di gereja-gereja lain seperti GKI, GPIB, dan sebagainya? Ini barangkali Pak Gomar bisa menjawab. Kalau di HKBP ada aturan dan peraturan, tapi tadi Pak Emeritus mengatakan perlu perbaikan. Yang saya baca di buku aturan dan peraturan Presbyterian, luar biasa besarnya dan luar biasa banyaknya aturan. Kita punya aturan HKBP sangat kecil. Kemudian yang kedua, di dalam aturan dan peraturan ini pertanyaan yang berulang kali. Adakah check and balances di sana? Yang dimaksud dengan check and balances, pembuat aturan harus terpisah dengan pelaksana aturan dan harus terpisah dengan penyelesaian sengketa. Ini jangan disatukan dalam satu tangan. Kalau ini disatukan dalam satu tangan, itu namanya absolutisme, tirani. Nah, bagaimana kita di HKBP? Apakah kita atau peraturan gereja-gereja lainnya? Sedangkan organisasi modern atau konstitusi modern ini sudah menganut. NU menganut yang namanya Dewan Kehormatan kah namanya atau bagaimana? Partai politik menganut semua ini.
Nah, sekarang gereja bagaimana? Apakah sudah menganut ini dengan memadai atau tidak? Misalnya begitu. Nah, ini antara lain apa yang saya pentingnya. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, dalam HKBP berkembang atau memang dianut sejak dahulu bahwa kepemimpinan di HKBP adalah atas dasar kristologi. Atas dasar kristologi. Dengan alasan bahwa pendeta itu adalah sikatni Kristus. Nah, kalau menurut pendapat saya, pendeta itu adalah manusia biasa seperti kita ini, yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian, sehingga perlu kontrol. Perlu ada mekanisme kontrol untuk sebetulnya kontrol itu adalah untuk menjaga kemurnian dan kebagusan dari HKBP, dari pendeta tersebut. Nah, kemudian tadi Pak Emeritus juga menyinggung bahwa tidak perlu ada sentralisasi di sini. Memang sistem hukum ada dua. Munculnya hukum itu from the bottom up, dari bawah ke atas, dan juga bisa dari atas from the top down. Nah, sistem hukum common law yang terpaksa saya jelaskan sedikit, mereka mengenai from the bottom up. Sistem hukum Eropa kontinental from the top to down. Tapi semua ini sudah hampir bergabung menjadi satu. Jadi memang harus dihargai sistem otonomi. Otonomi daripada pendeta Huria dasar itu harus dihargai, karena John Locke adalah tokoh daripada pemisahan kekuasaan yang menentang adanya pemerintahan yang sentralistik. Kemudian pemisahan kekuasaan, dan juga tadi itu adalah Jean-Jacques Rousseau yang memisahkan legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian yang ketiga, dan mungkin yang terakhir, menghormati moderator. Jangan mungkin. Yang terakhir, perlukah ada kode etik untuk HKBP? Saya gagal memperjuangkan ini di dalam aturan dan peraturan yang lalu, karena saya termasuk salah satu perumus daripada amandemen kedua aturan peraturan. Ditolak. Tidak perlu ada kode etik, sudah cukup buku-bukunya, sudah cukup firman Tuhan segala macam. Pendeta adalah manusia biasa yang perlu kode etik untuk melindunginya, bukan hanya peraturannya. Harus ada badan yang mengawasi ini dan yang mengapakan ini. Coba bayangkan, KPK aja yang super body atau yang extraordinary, walaupun ditentang begitu banyak oleh masyarakat, tetapi tetap dipertahankan bahwa perlu ada dewan pengawas. Ini dewan pengawas ini mengawasi kerjaan daripada KPK dan mengawasi juga kode etik dan perilaku. Menurut saya, untuk HKBP atau untuk Kristen pada umumnya, pendeta perlu ada kode etik. Jadi semua kontrol pengawasan itu adalah untuk menganut faham daripada yang disebut, kita semua sudah tahu, Lord Acton, power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely. Jabatan kependetaan itu juga adalah power, menurut saya. Jadi tetap perlu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Terima kasih Bapak L.O. Siahaan. Penanya ketiga dari sayap kanan, kami persilakan Bapak Elkan Lumban Tobing. Singkat, jelas, padat. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya Elkan Tobing, Sintua HKBP Kebayoran Baru. Tadi Ibu Moderator menekankan, kebetulan di sini ada Bapak Ketua Umum PGI. Saya hanya mau menanya tentang perlindungan hukum kepada jemaat kita sebagai orang Kristen. Akhir-akhir ini kita banyak terjadi
intoleransi negara kita. Dan sampai sekarang kepada terlebih Bapak Gomar, apa tindakan PGI yang mana kita ketahui akhir-akhir ini sampai sekarang ada 2 gereja yang masih menuntut hak mereka, yaitu gereja GKI Yasmin saya rasa ya, sama HKBP Philadelphia. Nah, bagaimana PGI menanggapi ini untuk sebagai kita umat Kristiani, hak kita sebagai ingin beribadah warga gereja yang sampai sekarang belum bisa menikmati hak yang terlebih sudah izin gereja Yasmin, kayaknya sudah ada keputusan ingkrah dari Mahkamah Agung. Ya, yang kedua ini dari paparan Amang Emeritus Amang yang nomor 14 masalah pengabaran Injil era digital. Nah, sekarang ini kan kaum milenial kan sudah memang buka-buka website. Nah, ini kadang-kadang terjadi kalau kita baca di YouTube atau di medsos yang lain kan ada terjadi perdebatan antar agama ini. Kalau saya sering juga membaca misalnya agama seberang menjelek-jelekkan agama kita. Nah, kita merespon mereka ya. Kita jawab sebagai militansi loyalitas kita sebagai umat Kristiani. Nah, kita jawab. Tetapi kadang ini perlindungan hukum juga untuk kita sebagai umat Kristen. Bagaimana? Mereka langsung membuling, bahkan kadang-kadang orang yang merespon itu langsung dianiayai sama apa? Bagaimana tindakan kita sebagai terlebih kepada Bapak Gomar sebagai Ketua PGI untuk perlindungan hukum kepada umat Kristiani? Salah satu pekabaran Injil juga ini kan, yang membela sebagai kita umat Kristiani membela kita dalam pekabaran Injil, yang mereka menjelek-jelekkan agama kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Moderator. Saya bernama Sintua M. Siregar dari HKBP Kaimas. Dan mungkin Pak Gomar tahu itu di mana HKBP-nya, dekat dengan mantan guru kuliah I Gutom Inanggur Siregar. Tadi ya, Pak Gomar bilangin di situ ada gereja. Aku lupa tadi, di situ ada gereja, ada permantuan apa? Ada sekolah dan pengobatan. Begitu juga kata orang Batak. Di situ ada orang Batak ikut dengan adat, di situ juga dengan ada gerejanya. Dengan yang ketiga, dan kita bisa tidak lupakan, tetap ada perbeda-bedaan. Mungkin kalau saya salah, mohon maaf, memang itulah yang kenyataannya kita alami. Pertanyaan saya begini Pak, gimana kita menyampaikan firman itu secara jemaat, sedangkan yang menyampaikan firman itu kelakuannya kurang baik di depan masyarakat? Itu yang nyata di dalam masyarakat kita, di masyarakat bawah, khususnya jemaat. Gimana jemaat itu menerima firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan yang menyampaikan firman itu kurang kelakuan yang baik dilihat masyarakat. Terima kasih Amang semua, Amang Emeritus sama Amang Sorek. Terima kasih. Terima kasih Amang. Yang kedua tadi ada pemuda, ya silakan sebutkan nama dan gereja. Nama saya Adi Saputra Simanulang dari HKBP Ciputat. Saya sekalian juga pengurus dari Komisi Remaja Pemuda PG Wilayah Banten. Yang pertama saya mau kepada Amang Gultom tadi berbicara tentang zending dan penginjilan. Di sini banyak banget yang awam gitu Amang, dari khususnya pemuda ya dan remaja untuk penginjilan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan kristianisasi sama PI yang benar gitu Amang? Jadi kadang kita memaksa orang ikut Yesus, terima Yesus, itu salah gitu. Karena itu sangat salah. Tapi yang benar itu seperti apa sebagai kita yang awam gitu, lebih itu. Yang kedua untuk Amang Doseba, tadi berbicara tentang survei data, saya juga di Forum Pemuda Lintas Agama itu yang Bapak survei juga tentang toleransi dan intoleran nggak Pak untuk pemuda khususnya gitu loh. Jadi supaya kita juga tahu sebenarnya pemuda dan remaja Kristen itu
toleran atau enggak gitu, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana kita ke depan untuk membuat remaja pemuda ini bisa toleran kepada sesama lintas agama gitu. Terakhir kepada Amang Nababan, tadi di sini saya diskusi juga tentang bagaimana program-program yang bisa kami lakukan di remaja pemuda, dan di sini juga di nomor 14 Amang juga bilang khusus untuk PI di era digital setiap jemaat perlu mempunyai ahli yang dapat membantu jemaat. Bagaimana melaksanakan PI di dunia maya? Di sini ahlinya itu seperti apa, Amang? Apakah yang bisa coding atau yang bisa internet atau ini ahlinya itu seperti apa, supaya kita pun sadar kalau memang apakah kita bikin jadi vlog-vlog gitu, kita ngundang, kita videokan, kita share ke semua ini, apakah ada resikonya, Amang? Karena kan pasti vulgar, apalagi aku kalau diskusi sama Amang Nababan pasti semuanya dikeraskan gitu. Pendeta pun mungkin takut gitu untuk apakah ada di sensor-sensor atau seperti apa, karena kita mendiskusikan sesuatu yang dimana era digital ini kan pengabaran penginjilan yang seperti Amang tadi bilang harus melalui dunia maya kan gitu, Amang ya. Jadi bagaimana untuk kita apakah ada atau kita keluarin semuanya Kristen Allah Tritunggal, kita sharein kayak gitu, atau ada tahap per tahap di mana kita untuk penginjilan di era digital ini seperti apa gitu, Amang? Di media sosial, atau kata-katanya aja, atau perlu ada dialognya, atau seperti apa? Itu yang saya mau dapat dari Amang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ketiga, Salam, saya namanya Ibu Tiormin Situmorang dari HKBP Keramat Jati. Saya hanya mau tertuju bikin pertanyaan sama Pak Doseba. Tadi kita Pak sudah membahas masalah anak-anak muda, ya. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya anggota gereja itu banyak, artinya jadi kelompok marginal, ya Mang ya? Bagaimana kita untuk melayani mereka? Karena anggota HKBP itu banyak yang saya lihat, pedagang-pedagang di pasar, sama supir-supir di terminal. Mereka itu tidak sempat pergi ke gereja, karena mereka dari pagi sampai sore berjualan, dan supir ya cari penumpang, cari uang. Jadi gimana caranya Amang kita HKBP itu seperti tadi di kedudukan sosial. Kebetulan saya anggota Wadah Komunikasi Pelayanan Umat Beragama. Saya utusan dari HKBP Keramat Jati. Saya bagian kesehatan. Jadi kita mencari akar rumput gitu ya Mang ya. Jadi bisa kita sudah lakukan seperti tadi yang di film tadi yang ditunjukkan Amang. Jadi kita mencakup tanpa melihat agama, tanpa melihat suku, rasnya semuanya. Kita melakukan itu lintas agama. Udah jadi ada 6 agama Amang. Jadi saya dari HKBP Keramat Jati. Jadi saya hanya mau bertanya, bagaimana soal tentang kelompok marginal ini yang mereka tidak pernah sempat ke gereja. Hanya itu aja Mang. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Nama saya Mary Monalisa Nainggolan. Ya, saya dari GKI Bekasi dan saat ini pengajar di sebuah STT di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih untuk paparan yang kembali menyegarkan saya. Bicara soal tugas pekabaran Injil, buat saya secara pribadi lebih mengambil peran Lukas 4 yang tadi Amang Nababan, kebebasan, keadilan, dan kebenaran, tanpa saya mengabaikan tugas pengabaran Injil, pertobatan, dan pembaharuan. Dan dalam hal ini adalah sesuai dengan talenta dan profesi saya adalah pendidikan agama Kristen. Dalam kaitannya dengan gereja, ketika kita melihat fakta bagaimana anak muda sudah sepi di dalam gereja, saya terpikir untuk gereja bisa menggandeng sekolah-sekolah atau misalnya WVI mungkin bisa menggandeng sekolah. Langsung kepada studi khusus atau kasus saya, kalau boleh sedikit cerita. Saya tinggal di Bekasi, di kota di mana
di lingkungan dekat rumah saya, sekitarnya, itu banyak sekolah negeri, catatan saya sekolah negeri, yang penyelenggaraan dan keberadaan guru PAK dan budi pekerti, demikian nama mata pelajaran kurikulum 2013, PAK dan budi pekerti, itu bervariasi penyelenggaraannya. Dimulai dari tidak ada sama sekali guru dari sejak sekolah negeri itu berdiri, atau guru yang statusnya sebagai dia mengajar PAK tapi dia disebut guru ekskul dan mata pelajaran tersebut statusnya di sekolah sebagai ekskul, atau variasi lainnya adalah guru bidang studi lain yang merangkap mengajar PAK. Dalam penelitian tesis saya yang sudah selesai, dan itu muncul dari concern saya bagaimana dengan tesis ini saya mau bersuara agar lebih dihargai berangkat dari penelitian. Ternyata moralitas siswa Kristen di sekolah yang ada guru PAK-nya dengan kualifikasi yang sudah qualified begitu ya, menghasilkan atau terkait dengan anak-anak didik yang memiliki kemampuan atau level penalaran moral yang lebih baik, di mana penalaran moral ini berkorelasi dengan perilaku dan perkembangan moral tersebut. Singkat cerita, setelah ini selesai, saya juga memiliki kerinduan untuk menyampaikan ini ke instansi-instansi pemerintah, dan itu sudah bersurat pengaduan masyarakat, sharing ke 13 instansi, baik itu mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kemudian Wali Kota Bekasi, Inspektur Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota atau Gubernur Jawa Barat, demikian sampai ke Ombudsman RI. Dengan harapan itu lebih kemarin saya juga berupaya untuk menggandeng media dan sudah masuk di berita1.com mengenai isu ini, dan puji Tuhan ada beberapa respon. Nah, yang saya ingin tanyakan juga, di manakah peran gereja ya di dalam atau PGI di dalam menyikapi pendidikan agama Kristen bagi masyarakat atau sekolah-sekolah yang dekat khususnya dengan gereja tersebut. Kebanyakan dari sekolah-sekolah negeri yang belum ada guru PAK-nya, dia akan menyuruh muridnya minta nilai ke gereja. Sebenarnya saya sangat menyayangkan apabila gereja mengikuti, karena dengan kata lain itu akan membuat sekolah-sekolah tersebut untuk tidak mengupayakan guru PAK yang sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya sebenarnya sudah ada regulasinya, sehingga tuntutan saya pada mereka adalah adakan guru PAK sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, dan yang saya sedihkan atau miris juga adalah alasan tidak adanya guru yang mau mengajar di sekolah negeri karena gajinya kecil. Mereka lebih cari sekolah swasta yang sudah terkenal mengajar agama Kristen. Nah, bagaimanakah juga peran gereja atau PGI bisa mengakomodir ini? Jadi bukan membuat sesuatu dengan cara instan, gampang, dan tidak merepotkan gereja, tetapi pikirkan karena ada regulasi-regulasi lain yang saling-saling sudah mengatur. Lalu bagaimana gereja dan PGI berupaya untuk bersuara. Begitu aja concern saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, bisa diperdalam nanti di forum group discussion. Terima kasih buat moderator. Saya Sintua Andar Siburian dari HKBP Palmera, Petamburan. Yang pertama mungkin ke Opu Emeritus, yang menjadi pertanyaan kami,
dan mungkin ini buat skop di HKBP, skop yang kecil lah tentunya. Saya ingin mengaitkan aturan peraturan gereja kita tentang diakonia dan marturia, begitu. Amin mungkin bisa memberikan role model soal kedua bidang ini, marturia dan diakonia. Seringkali juga orang berdiakonia seakan-akan menjadi sudah bermarturia. Sesungguhnya sebagai mantan eborus, mana yang paling utama? Ini tentu yang saya maksudkan tadi, skop jemaat yang langsung diberikan kepada jemaat. Mana yang paling utama? Marturia dulukah atau diakonia? Atau diakonia dulu atau baru marturia? Nah, atau sejalan, ya kan? Itu karena ini yang sering kita hadapi di tengah-tengah jemaat. Yang kedua buat Amang Ketua Umum PGI, Amang Gomar. Amang, tadi saya tidak mendapatkan, walaupun Amang tadi secara eksplisit menggambarkan tentang Yesus melakukan penginjilan yang berkhotbah, mengajar dan mengobati, kan begitu. Tapi saya ingin sebenarnya PGI itu menjembatani gereja-gereja untuk melakukan pelayanan. Saya tadi dengan Pak Debosa, ya maaf, Pak Doseba, saya apakah ini tidak bisa diakomodir pelayanan yang mereka lakukan melalui PGI, begitu Amang. Jadi tentu juga harapan kita dari jemaat ini, walaupun karena ini kan sudah satu badan yang mewakili semua gereja-gereja, tentu bagian ini harus ada di PGI. Kira-kira begitu menurut kami. Terima kasih. Ya, yang terakhir itu Ibu dari sebelah kiri, silakan. Selamat siang. Saya dari GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Namanya? Nama saya Teti. Oh, kurang kuat ya? Oh. Dari GRII. Oke, terima kasih. Saya dari GRII, Gereja Reform Injili Indonesia. Nama saya Teti Rismauli Tambunan. Teti Rismauli Tambunan nama saya dari GRII. Nah, saya terima kasih atas paparan dari narasumber. Saya melihatnya di sini untuk anak-anak milenial kayaknya tidak menarik seminar dan FGD ini ya. Saya melihatnya begitu. Nah, pertanyaan saya mungkin kepada Emeritus Dr. Saina Baban. Judulnya adalah Pengabaran Injil dalam Era Revolusi Industri. Nah, kebetulan anak saya itu ada di Prancis. Yang masalah utamanya adalah di sana tidak ada gereja. Nah, apakah PGI dan gereja-gereja kita memikirkan di sana untuk anak-anak yang kuliah di luar negeri dan untuk anak saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang diaspora? Itu yang pertama. Nah, mungkin ini nanti akan berhubungan dengan era revolusi industri, misalnya pengabaran Injil dengan dunia maya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya bertanya ke Pak Doseba, apakah wahana Indonesia ini hanya di Indonesia atau bisa meluas keluar? Karena mungkin juga banyak teman-teman kita atau anak-anak kita tertarik dengan yayasan ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Usai sudah ya pertanyaan, jadi ada 9 penanya dari floor. Kami persilahkan, perlu di